Ada 3 kegiatan di komunitas: 1 latihan, 2 teori belajar, menambah atau memperoleh tingkah laku baru. Pertama, teori stimulus respon. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadi kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. 2. Trial and error learning. Teori ini sering juga disebut trial and error dalam rangka menilai respon yang terdapat bagi stimulus tertentu. Thorndike mendasarkan teori atas hasil-hasil penelitiannya terhadap tingkah laku beberapa binatang, antara lain kucing, dan tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Condition. Dalam dunia psikolog, hal ini bisa dijelaskan dengan teori classical conditioning dan Ivan Pavlov. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan perbedaan imitasi dan identifikasi dengan stimulus kedua merupakan yang dapat memunculkan tingkah laku, penampilan, atau sikap seorang secara berlebihan, sedangkan identifikasi merupakan kecenderungan yang terdapat dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dalam kesehatan terdapat 3 tipe atau situasi belajar. 1. Required, yang dibutuhkan. 2. Recommended, yang menyarankan. 3. Self-directive, pengarahan diri sendiri. Pada sasaran kelompok dan masyarakat, perawat komunitas dapat menggunakan ceramah, media yang dapat digunakan, dan 1 leaflet kelompok, 2 poster, 3 papan tulis, dan 4 lembar balik. Pengertian pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional atau non-konvensional merupakan pengobatan yang bersifat turun-temurun dan diakui oleh kalangan masyarakat. Pengobatan tradisional yang bertujuan mewujudkan kesembuhan bagi seseorang sering dikenal dengan alternatif pengobatan di luar cara medis. Pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada pengalaman dan keterampilan yang didapat secara turun-menurun. Pengobatan tradisional dalam pengembangannya terbagi menjadi 2, yaitu ada yang bersifat tradisional irasional dan tradisional rasional. Pengaturan pengobatan tradisional. Penyelenggaraan pengobatan tradisional menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan perawatan dengan cara pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun-temurun, dan atau pendidikan pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Klarifikasi dan jenis pengobatan tradisional. Pertama, pengobatan tradisional keterampilan terdiri dari pengobatan tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukung bayi, refleks, akupresuris, akupunturis, chiropraktor, dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis. Kedua, pengobatan tradisional ramuan terdiri dari pengobatan tradisional ramuan Indonesia atau jamu, gura, tabib, singsai, kompati, aromaterapi, dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis. Ketiga, pengobatan tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobatan tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha. Keempat, pengobatan tradisional supranatural terdiri dari pengobatan tradisional tenaga dalam prana, paranormal, reiki master, qigong, dukung kebatinan, dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
Eksistensi pengobatan tradisional. Yang pertama, setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Kedua, penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Ketiga, masyarakat memiliki kehendak untuk memilih fasilitas kesehatan guna penyembuhan dari sakit yang dideritanya. Fasilitas kesehatan ada yang menggunakan metode medis dan non-medis. Keempat, dalam pengobatan tradisional terdapat 3 elemen penting dalam sebuah proses pengobatan, yakni alat itu sendiri, mantra, dan menurut Malinowski, seorang tokoh antropologi kenamaan adalah kondisi atau kemampuan pemberi obat di masyarakat. Aspek keadaan pemberi obat dianggap sebagai elemen yang penting sekali. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa pengobatan tradisional seperti halnya sangat ampuh dan masih menjadi pilihan bagi masyarakat.